Kloter pertama Haji Balikpapan tiba di tanah air. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara susun tata ruang pembangunan Bandara VVIP IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda Sabtu 8 Juli 2023 bersama saya Rohman Hidayat dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Polres Nunukan telah mengungkap motif kasus penganiayaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP hingga meninggal dunia. Tersangka yang merupakan oknum Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP Lapas Kelas 2B Nunukan merasa tersinggung karena korban dianggap tidak menghormati tersangka. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Nunukan akhirnya menemukan motif penganiayaan yang dilakukan oleh oknum pegawai Lapas Kelas 2B Nunukan terhadap salah seorang warga binaan pemasyarakatan WBP hingga meninggal dunia. Korban dianiaya oleh Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Nunukan berinisial MM yang tersinggung karena korban tidak memberi hormat saat melintas di hadapannya. Tersangka kemudian memanggil korban dan membawanya ke salah satu pos pengamanan di lingkungan lapas. Saat berada di pos, tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban. Pengakuan tersangka kepada penyidik dikuatkan dengan hasil rekaman CCTV yang disita penyidik Polres Nunukan. Kepala Seksi Humas Polres Nunukan, Ajun Komisaris Polisi Siswati mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Inisial MM adalah pegawai di Lapas Kelas 2B Nunukan. Motifnya pelaku melakukan perbuatan tersebut karena pelaku merasa kesal dan emosi korban yang tidak menghargai keberadaannya. Saat ini pelaku berada di Mako Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, tersangka MM telah ditahan di Mako Polres Nunukan guna menjalani pemeriksaan hukum lebih lanjut. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Beralih ke Penajam Pasir Utara, saudara. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara akan menyusung tata ruang seiring rencana pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara. Pembangunan bandara ini akan menunjang akses transportasi di kawasan IKN Nusantara. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara akan segera melakukan penyusunan detail tata ruang pasca ditetapkannya lokasi untuk pembangunan Bandara VVIP. Bandara VVIP itu berlokasi di sejumlah titik bagian pesisir, tepatnya di Kelurahan Gersik, Jenebora, Pantai Langoh, dan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Rencana pembangunan bandara telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan Bandara VVIP. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Tohar, mengatakan lahan yang digunakan untuk pembangunan Bandara VVIP merupakan kawasan eks hak guna usaha sebuah perusahaan perkebunan. Kawasan ini merupakan milik negara sesuai mandat yang diberikan kepada Badan Bank Tanah. Nantinya proses penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltim, sehingga pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara harus menyesuaikan penataan rencana detail tata ruang atau RDTR, serta menyosialisasikan rencana pembangunan kepada masyarakat. Menjadi konsen pembahasan adalah kaitannya dengan master plan, karena nanti beririsan dengan wilayah kita di luar Bank Tanah. Maka menjadi keniscayaan harus ada harmonisasi kaitannya dengan master plan yang dibuat oleh Bank Tanah dengan master plan daerah kita. Karena yang dulu itu VVIP bandara disebut belum ada. Maka catatan kritis kita ya sekarang segera menyesuaikan di atas Bank Tanah itu master plan harus sudah terlihat rencana bandara VVIP. Seluruh lahan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara berada dalam kewenangan Badan Bank Tanah. Dengan demikian, tidak dilakukan tahapan pembebasan lahan, mengingat kawasan itu adalah milik negara yang sebelumnya berstatus HGU dan telah selesai masa gunanya oleh perusahaan perkebunan. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, pemerintah Kota Samarinda akan menggelar razia rutin juru parkir liar di kawasan tepian Mahakam. Selain menggelar razia, Pemda setempat juga akan membangun lokasi parkir terpusat di kawasan tepian Mahakam guna menjamin keamanan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Samarinda menanggapi keresahan warga mengenai kasus juru parkir jukir liar yang terjadi di kawasan tepian Mahakam Samarinda. Pemkot Samarinda berencanakan untuk melakukan razia rutin dan akan menempatkan jukir binaan Dinas Perhubungan Dishub Samarinda di sejumlah area parkir. Selain Dishub, instansi lain yang dilibatkan salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Samarinda untuk menindak tegas keberadaan jukir liar. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Hero Mardanus mengatakan pihaknya akan berencana membangun lahan parkir terpusat guna menertibkan kawasan tepian Mahakam dari parkir liar. Hal ini diyakini akan menjamin keamanan dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Sebetulnya program wali kota kan nanti kan parkir yang lebih baik dan terukur. Nah, kita dengan adanya parkir liar ya akan ditertibkan. Jadi dengan banyaknya sumber preman itu dalam pengelolaan parkir itu, hanya merasakan kepada yang pengguna parkir. Gitu loh. Nah, ini kita tetap secara masif kita nanti semuanya kita nanti. Nah, suruh kita pantau. Titik lokasi parkir khusus pengunjung tepian Mahakam rencananya akan ditempatkan di depan atau di seberang Masjid Baitul Muttaqin, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, serta area di seberang Bank Tabungan Negara atau di Jalan R.E. Martadinata, Samarinda. Pihak Pemkot Samarinda juga masih mempertimbangkan terkait sistem pembayaran parkir melalui pungutan retribusi parkir secara manual atau menggunakan parkir elektronik atau e-parking. Audzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Saudara, Dinas PUPR Perkim Kaltara belum menerima pengembalian uang denda sebesar 1 miliar rupiah lebih dari pihak kontraktor. Pengembalian denda ini terkait proyek pembangunan kantor sekretariat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tidak sesuai dengan progres pembangunan di lapangan. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman DPUPR Perkim Kaltara hingga saat ini belum menerima pengembalian uang denda sebesar 1 miliar rupiah lebih dari pihak kontraktor. Pihak DPUPR Perkim Kaltara terus melakukan koordinasi dengan Inspektorat terkait rekomendasi perbaikan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI yang disampaikan pada 25 Mei lalu. Kepala DPUPR Perkim Kaltara, Helmi, mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian atau denda dari pihak kontraktor yang mengerjakan salah satu proyek di Tanah Kuning, Mangkupadi sebesar 200 juta rupiah lebih. Namun, pengembalian atau denda dari kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan kantor sekretariat Pemprov Kaltara senilai 1 miliar rupiah lebih belum dilakukan. Sudah dilakukan Pak? Sudah. Yang nilainya kalau nggak salah 200 juta itu yang kegiatan Tanah Kuning Mangkupadi. Itu ada di tahun. Kalau yang 1M lebih itu Pak? Itu kan kalau yang 1M lebih itu berupa denda, itu masih kita tunggu dari pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan. Kita tidak serahkan. Alasannya dari kontraktor? Masih di tahapan penyelesaian. Karena segera diselesaikan. Ini kan waktunya tinggal berapa hari Pak ya? Ya betul. Mungkin akan kembali. Ada sanksi atau gimana Pak kalau misalnya? Ya itu kalau dia tidak menyelesaikan itu kan kita pertama dia punya kontraktor rekanan itu kita blokir. Yang kita ulang. Kedua kan itu kan kita serahkan nanti ke BPK. Sebelumnya BPK RI menemukan laporan keuangan yang tidak wajar pada Dinas PUPR Perkim Kaltara tahun anggaran 2022. Pihak BPK RI menemukan pembayaran melebihi progres fisik di lapangan senilai 2,71 miliar rupiah dan terdapat potensi keterlambatan senilai 1,69 miliar rupiah. DPUPR Perkim Kaltara mempunyai waktu sampai tanggal 26 Juli untuk menyelesaikan laporan tersebut untuk disampaikan ke BPK. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, informasi seputar haji dari Kota Balikpapan akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Haji 2023. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, 298 jemaah haji kloter pertama embarkasi Haji Balikpapan tiba di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan pada Sabtu dini hari tadi. Pada kloter pertama ini, 1 orang jemaah haji wafat di Tanah Mekah, sementara sejumlah jemaah haji lainnya mendapat perawatan medis karena faktor usia dan kelelahan. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Haji Balikpapan mendarat di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan pada sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Ratusan jemaah haji ini pun melakukan sujud syukur usai menuruni tangga pesawat. Jemaah haji pada kloter pertama ini dominasi oleh para lansia, sehingga banyak yang harus mendapat perawatan medis dari tenaga kesehatan haji. Sekretaris PPIH Embarkasi Haji Balikpapan, Ahmad Ridani, mengatakan pada kloter pertama ini ada sebanyak 299 calon jemaah haji yang diberangkatkan. Namun, 1 orang jemaah haji wafat di Mekah sehingga hanya 298 orang jemaah haji yang kembali ke tanah air. Hanya beberapa orang tadi yang harusnya dirawat, ini sebenarnya kondisi masih dalam stabil. Itu tadi yang dirawat itu apa kelelahan pada perjalanan atau seperti apa? Ya, kelelahan perjalanan. Memang kondisi karena faktor usia juga ya. Banyak yang lansia Pak ya di kloter pertama ini ya? Masih ya, kita hampir 30% lansia. Kloter jemaah haji selanjutnya dijadwalkan akan tiba kembali pada hari Senin 10 Juli 2023 dengan total 299 jemaah haji. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Kak, bangun sekolah. Ayo, bangun. Ya, masih berangkat. Udah berangkat kan? Iya. Assalamualaikum. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya kami hadirkan informasi persiapan pemilu 2024 untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima sanksi teguran dari Bawaslu Republik Indonesia terkait pelanggaran administrasi pendaftaran bacalek. Hal itu disebabkan penambahan daftar bakal calon legislatif yang dilakukan di luar batas waktu pendaftaran. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima sanksi teguran dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI terkait temuan pelanggaran administrasi pendaftaran bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sanksi teguran itu diberikan setelah sidang yang dilaksanakan Bawaslu terhadap KPU Kaltim. Teguran ini dilatar belakangi oleh karena KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima penambahan sebanyak 24 bacalek DPRD Provinsi Kaltim yang diajukan Partai Garuda
dengan berpedoman pada surat Ketua KPU RI dianggap tidak sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan DPRD Kabupaten Kota. Ketua Bawaslu Kaltim Hari Darmanto mengatakan KPU Kaltim dalam hal ini dinyatakan melakukan pelanggaran administratif terkait penambahan bacalek di luar batas waktu pendaftaran. Itu menguji perbuatan penerima pengajuan bakal calon lanjutan oleh pansus tersebut di Bawaslu. Nah, hasilnya dinyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi mengenai tata cara proses dan mekanisme pengajuan bakal calon terhadap penambahan bakal calon partai tertentu. Sementara itu, anggota KPU Kaltim Fahmi Idris mengklaim secara administrasi proses yang dilakukan terkait penambahan bacalek itu dinilai sudah sesuai prosedur berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023 dan Nota Dinas KPU RI nomor 495 dan 547. Temuan pelanggarannya kan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, tapi disidangkan oleh Bawaslu RI. Dalam putusan tersebut kami itu dianggap melanggar mekanisme dan tata cara. Kemudian yang kedua, kami juga mendapatkan teguran. Di satu sisi kami menganggap apa yang sudah kami lakukan itu sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu PKPU nomor 10 tahun 2023, kemudian juga surat edaran atau surat nota dinas dari Ketua KPU RI nomor 495 dan 547, yang pada hakikatnya kita sebagai KPU di tingkatan provinsi kita menindaklanjuti apa yang sudah menjadi putusan dan kebijakan dari KPU RI. Saat ini KPU Kaltim menerima semua putusan yang telah ditetapkan Bawaslu RI berupa sanksi teguran terkait pelanggaran administrasi. Kedepannya KPU Kaltim akan melakukan pembenahan dan menunggu arahan dari KPU Pusat terkait tindak lanjut dari persoalan ini. Audzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Bawaslu Kalimantan Utara mendapat anggaran sebesar 23 miliar rupiah untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. Bawaslu Kaltara memastikan akan menggunakan anggaran secara efisien agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan maksimal. Bawaslu Kaltara bersama Pemprov Kaltara telah menyetujui anggaran pengawasan untuk Pilkada 2024 sebesar 23,7 miliar rupiah. Ketua Bawaslu Kaltara Suryadi mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemprov Kaltara yang telah menyiapkan anggaran jauh sebelum pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung. Sebelumnya Bawaslu Kaltara mengusulkan anggaran Pilkada 2024 sebesar 50 miliar rupiah, namun disetujui sebesar 23,7 miliar rupiah. Bawaslu memastikan akan mempergunakan anggaran dengan cermat sehingga pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan maksimal hingga selesai. Angka yang disepakati untuk Bawaslu di dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sebesar 23 miliar sekian ya. Ini insya Allah akan kami gunakan secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kaltara, Denny Herianto mengatakan penyaluran anggaran Pilkada 2024 akan diberikan secara bertahap. Untuk tahap pertama anggaran diberikan sebesar 400 juta rupiah, sementara sisanya akan diberikan tahun depan. Untuk Bawaslu-nya 400 juta. Jadi tapi kemungkinan besar ada perubahan di perubahan. Berarti tahap kedua nanti secara gelondongan keseluruhan Pak? Iya. Di tahun berikutnya Pak? Iya. Tahapan Pilkada serentak tahun 2024 dimulai pada bulan Oktober 2023. Sementara untuk pemungutan suara akan berlangsung pada 30 November 2024 mendatang. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Rem 091 ASN meminta seluruh prajurit TNI untuk menjaga netralitas menjelang pemilu 2024. Netralitas aparat TNI merupakan faktor utama untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.
Komandan Resort Militer 091 ASN Brigadir Jenderal TNI Yudi Prasetyo menginstruksikan jajarannya untuk terus melakukan patroli dan melakukan pemetaan wilayah sehingga dapat mengantisipasi kejadian tidak terduga. Seluruh jajaran Kodim 0904 Pasir juga diminta untuk selalu membangun kekompakan dan kebersamaan dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah Kabupaten Pasir. Saya menyampaikan kepada anggota saya dalam kegiatan kunjungan kerja saya ini, agar anggota saya bisa selalu membangun kekompakan, agar bisa membangun kebersamaan dengan aparat yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Pasir, sehingga tugas apapun beratnya di Pasir, kalau sudah dibangun dengan kekompakan, masalah apapun dapat kita selesaikan dengan baik. Pemilu merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, netralitas TNI Polri dalam pesta demokrasi menjadi sangat krusial untuk mewujudkan pemilu lancar, bersih, dan adil. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, pangkalan gas LPG di Kota Balikpapan menjual gas LPG 3 kg dengan harga normal di tengah isu kelangkaan stok LPG. Meski stok LPG masih cukup, namun pihak pangkalan tetap membatasi kuota pembelian LPG 3 kg setiap harinya. Masyarakat di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg dalam beberapa hari terakhir. Namun, sebuah pangkalan gas LPG 3 kg di Balikpapan masih memiliki stok normal. Bahkan pihak pangkalan mendapat kiriman 80 hingga 100 tabung LPG dari agen setiap 2 hari sekali. Pemilik pangkalan LPG Juleha mengatakan, meski memiliki stok cukup, namun pihaknya terpaksa membatasi pembelian. Untuk konsumen rumah tangga diperbolehkan membeli 1 tabung per orang dan baru bisa membeli kembali setelah 4 hari. Mekanisme ini pun dinilai efektif agar semua warga mendapatkan gas LPG 3 kg tanpa kesulitan. Jadinya saya mau atur dia enggak mau gitu, Pak. Jadi memang harganya memang segitu Bu Haji? Iya, 19 kali itu ada bacaannya sih, ya, Pak. artinya tidak ada kenaikan Bu Haji? Iya, enggak naik. Gas tetap aja barangnya. Dan juga ini dijatah satu orang satu Bu? Iya, satu orang jatah. Biar adil dapat rata semua Bu ya? Pakai fotokopi KTP Bu Haji? Iya, KTP asli sama yang kopi, baru di belakangnya ditulis tanggal 7, 5 hari baru boleh ngambil, kan peraturan dari sana. Gitu, ya. Yang masak kan tidak mungkin 2 hari masak habis. Kalau 2 hari berarti dia jualan. Nah, kalau UKM lain juga. Ketahuan Bu Haji ya? Iya, ketahuan. Orang kan mau dapat semua, masak. Sementara itu, warga sekitar merasa terbantu dengan keberadaan pangkalan yang mengakomodir pembelian LPG 3 kg. Warga juga bersyukur karena selain memiliki stok yang cukup, harga jual LPG kilogram di pangkalan ini masih normal, yakni seharga Rp19.000 per tabung. Berapa sekarang? 2 hari aja sih. 2 hari? Murah aja harganya 20. Ini beli di pangkalan 20? Lah iya, kan tetangga. Tetangga ya. Tapi tidak pernah sampai mahal Bu ya? Enggak, tapi nggak tahu kalau orang eceran. Di sini kan harga umum biasa 19. Tapi sempat kehabisan gas? Ya, aku sibuk. Ini sini berapa belinya Bu? Udah nyampe 20. Udah sampai 20 ya? 20. Dapat berapa tabung Ibu? Satu, bukan masak doang, satu. Kadang susah, kadang gampang. Ya kan? Yang penting dapat, alhamdulillah. Harga berapa Bu? Dapat? 19. 19 ya? Iya. Ada keliling-keliling, sempat keliling-keliling nggak sih Bu nyari-nyari gitu Bu? Aku di sini aja sih. Untuk mengatasi kelangkaan, saat ini pihak Pertamina mengklaim sudah mendistribusikan gas LPG 3 kg sesuai kuota dari pemerintah. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, Dinas Pertanian dan Peternakan atau DPKP Kalimantan Utara menyampaikan bahwa penyakit antraks merupakan penyakit berbahaya yang dapat menular ke manusia. DPKP Kaltara mengimbau untuk tidak menyembelih dan mengkonsumsi hewan ternak yang terindikasi mengidap penyakit antraks. Medik veteriner DPKP Kaltara, Supardi, mengatakan penyakit antraks merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri.
Antraks umumnya menyerang hewan seperti sapi, kambing, dan domba yang dapat menular ke manusia. Sehingga jika terdapat hewan terindikasi mengidap penyakit antraks, maka hewan tersebut tidak boleh disembelih dan dikonsumsi. Jika terdapat hewan yang mati mendadak atau terindikasi penyakit antraks, penanganan hewan tersebut harus dilakukan dengan mengubur hewan agar tidak mengeluarkan pora atau bakteri yang bisa menular ke manusia. Meski demikian, penyakit antraks masih bisa diobati dan disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Berbeda dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sulit disembuhkan karena disebabkan virus meskipun tidak menular ke manusia. Ternak yang sudah terdeteksi atau terduga keras penyakit antraks itu tidak boleh kita potong, tidak boleh keluar darahnya. Ya. Jadi itu kalau ada ternak yang mati, misalnya dengan dugaan penyakit antraks, itu langsung kita kubur. Saat ini Kaltara masih aman dari penyakit antraks dan PMK, namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap penyakit tersebut. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, seorang anak yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Mugirejo, Samarinda akhirnya ditemukan di antara semak belukar. Korban langsung dibawa ke RSUD Abdul Wahab Syahrani untuk mendapat perawatan medis karena ditemukan dalam kondisi lemas. Babin Kamtipmas Kelurahan Mugirejo bersama masyarakat dan relawan akhirnya menemukan korban anak yang dilaporkan hilang setelah melakukan pencarian selama lebih dari 5 jam. Babin Kamtipmas Kelurahan Mugirejo Bribka Ahmad Imron mengatakan sebelumnya korban diminta orang tuanya untuk berbelanja ke warung. Namun hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, korban tidak kunjung pulang dan membuat orang tuanya kebingungan. Sejumlah warga pun bergegas melakukan pencarian dan akhirnya menemukan korban di antara semak belukar. Korban juga terpaksa dilarikan ke RSUD Awe Syahrani karena ditemukan dalam kondisi lemas. Kejadiannya ada adik kami, anak kami atas nama Irfan alias Panjul, itu diketahui hilang sekitar pukul 18.00. Kemudian tindakan yang dilakukan Bang dari pihak Babin Kamtipmas sendiri? Babin Kamtipmas bersama Ketua RT, tokoh masyarakat, dibantu juga dengan relawan, kami bersama-sama mencari yang bersangkutan. Pada saat saya menelusuri ke arah kebun Jilak Andi, saya menyentari ke kebun Jilak Andi, tidak ada. Terus saya menelusuri ke sebelahnya lagi. Nah, di situ ada Panjul di padang rumput yang keluar kepalanya sendiri. Terus saya ajak keluar dia. Terus saya ajak ngomong dia, saya tanya, "Kamu ndak apa-apa Kak Irfan?" "Ndak apa-apa," katanya. Saat ini korban sudah dibawa kembali pulang ke rumahnya di Jalan Lubuk Sawah, Gang Bahari, Samarinda, namun masih belum bisa dimintai keterangan terkait kronologi kejadian yang menimpanya. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya informasi menarik dari Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Pernak-Pernik berikut ini. Saudara, di Kota Bontang terdapat komunitas anak muda yang sangat positif yang bernama Bank Sampah Pesisir yang merupakan kumpulan putra-putri Kota Bontang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sampah. Berbagai kegiatan selalu dilakukan kaum muda ini, salah satunya mendaur ulang sampah plastik menjadi karya yang memiliki nilai ekonomis. Sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang berwawasan lingkungan dan peduli sampah, seorang warga Bontang bernama Muhammad Saipul mengajak anak-anak muda untuk aktif melakukan gerakan dan kampanye peduli sampah. Bersama kelompoknya, Saipul selaku pendiri mengaku telah membentuk komunitas Bank Sampah pada tahun 2018 lalu dengan merekrut generasi milenial Bontang agar dapat menjadi contoh dan edukator sebaya. Bank Sampah ini terbentuk dari kepedulian terhadap lingkungan pesisir di Kota Bontang.
dan menjadi program inisiatif dari komunitas, sehingga memberikan lapangan pekerjaan baru bagi para pemuda dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini lagi buat motor klasik dari botol plastik. Jadi dari botol plastik itu kita bikin daur ulang menjadi miniatur motor klasik. Tidak hanya ini, tadi juga sudah ada di dalam membuat lampion corona. Kemudian kita ada membuat eco-brick. Jadi ini adalah salah satu produk turunannya saja. Nah, kita tidak terlalu banyak fokus nantinya ke recycle untuk produk-produk daur ulang, tetapi kita lebih ke edukasinya. Lebih ke edukasi kepada masyarakat, kepada para pemuda terkait dengan reduce, reuse, dan recycle-nya. Jadi kami berharap masalah sampah adalah tanggung jawabmu, sampahmu tanggung jawabmu, sehingga masalah sampah tidak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri, kita harus bisa berkolaborasi dan bersinergi gitu. Karena tagline di kami ya Bank Sampah Pesisir hadir untuk mengatasi masalah sampah. Secara tidak langsung, gerakan peduli lingkungan melalui bank sampah ini dapat mengurangi sampah yang terbuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, sekaligus memecah permasalahan sampah di pesisir yang belum teratasi dengan baik. Hal ini juga sebagai imbauan sosial akan pentingnya hidup bersih, dengan menyadarkan dan mengajak masyarakat pesisir dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang bisa digunakan, sehingga timbulan sampah dapat berkurang. Manajer Bank Sampah, Rezwan Anak. Gerakan peduli sampah di wilayah wisata yang ada di Bontang, dan juga ada pemilihan duta peduli sampah nih. Pemilihan duta peduli sampah yang kita adakan setiap tahunnya. Dari kegiatan kami itu memang kami kurang wadah nih. Kurang wadah di wadah untuk pengembangan kreativitas bagi pemuda tersebut, Mbak. Nah, sebenarnya dari hasil sampah yang kita dari kegiatan gerakan pungut sampah itu sebenarnya kan sampah ini bermanfaat nih yang sudah kita pilah juga pada saat kegiatan itu ada circular ekonomi di situ untuk nanti kegiatan operasional nih buat kami itu untuk melakukan di beberapa daerah seperti hidroponik, metode budidaya menanam yang menjadi hobi menguntungkan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Berikut kami hadirkan kisah sukses seorang petani hidroponik yang hanya bermodalkan pengetahuan dari media sosial. Seperti inilah lahan hidroponik milik Mesa Pahlevi, seorang warga Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barongtongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bersama istrinya, pria ulet ini mengembangkan pertanian hidroponik di pekarangan rumahnya yang berukuran 900 meter persegi. Pertanian modern ini merupakan salah satu metode budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Awal mulanya untuk mengerjakan hidroponik ini ya tertarik aja sih untuk bertani, melihat banyak teman-teman yang masih muda-muda udah bisa berhasil untuk bertani hidroponik ini, kita jadi tertarik gitu. Karena di tempat kita, di wilayah kita juga kurang masih untuk bertani hidroponik ini. Nah, kita juga awalnya saya kerja di pemerintahan. Nah, setelah itu kerja di perusahaan juga. Kita hitung-hitung untuk penghasilan sepertinya semakin hari kayaknya semakin kurang ya kalau menurut kita. Nah, dengan kita bertani hidroponik ini, wah, saya rasa tiap bulannya kayaknya lebih dari lebih dari yang kita harapkan. Pertanian modern ini menjadi lebih mudah bagi Mesa dan istrinya karena menanam dengan hidroponik tidak perlu mengelola tanah terlebih dahulu, cukup menyediakan media tanam dari bahan pipa paralon dan membangun saluran air dengan mengandalkan selang dan pompa air sederhana. Meskipun demikian, tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti mengontrol kadar air berupa asupan nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Di lahan ini, Mesa membangun beberapa bangunan hidroponik yang disusun terpisah untuk membagi jenis tanaman yang ditanam dan waktu penanaman yang berbeda untuk mendapatkan hasil panen dengan waktu yang tidak bersamaan.
Ada satu hal yang unik dari hidroponik milik Mesa adalah tidak menggunakan net pot demi menghemat biaya. Meskipun tidak menggunakannya, namun hasil pertanian tetap sama dengan menggunakan net pot. Sebelum menekuni usaha ini, Mesa adalah karyawan salah satu perusahaan pertambangan ternama di Kabupaten Kutai Barat. Mulai tertarik untuk menekuni usaha pertanian hidroponik usai melihat kesuksesan pertanian hidroponik dari media sosial seperti YouTube dan Facebook. Melihat proses pertanian yang mudah untuk dikerjakan dan keuntungan yang cukup besar, Mesa melihat survei pasar mengenai minat masyarakat Kutai Barat terhadap sayuran hidroponik. Setelah yakin, Mesa mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya dengan bermodalkan keyakinan dan pengetahuan secara otodidak itu. Mesa mulai membangun bisnisnya dari satu bangunan hidroponik, kini terus berkembang menjadi beberapa spot hidroponik. Dianggap rendah bagi orang-orang ya, petani ya, apa sih petani ya? Mereka belum tahu bertani ini sebenarnya untuk hasil itu lebih besar dari kita bekerja konvensional seperti kantor, pekerjaan yang lain itu jauh bertani lebih bagus. Jadi untuk anak-anak muda saya sarankan untuk bertani. Jangan cuma mikirkan pekerjaan yang kalian mau kerjakan itu wah gaya-gayaan nih, bajunya bagus apa segala macam. Kalian nggak tahu hasilnya lebih besar ini daripada yang kalian inginkan. Semangat untuk menekuni usaha hidroponik ini banyak didapatkan dari media sosial dan banyak melihat anak muda sukses mengembangkan pertanian hidroponik. Dari kisah yang diketahuinya, pendapatan dari bertani hidroponik mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah. Meskipun luas area hidroponik miliknya kini sudah semakin besar, namun Mesa mengaku masih kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi setiap harinya. Sehingga pria ini berharap nantinya usahanya dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, potensi usaha hidroponik di Kutai Barat masih terbuka lebar. Maka Mesa mengajak generasi muda untuk mengikuti langkahnya karena petani itu keren dan menguntungkan. Saat ini Mesa hanya fokus pada tanaman sayuran seperti seledri, pakcoy, kangkung, dan selada. Mardan Swaitsman dari Kutai Barat melaporkan. Saudara, informasi dari belahan pulau Kalimantan lain yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Informasi dari Kalimantan Selatan, Saudara, titian kayu yang menjadi akses sejumlah warga di kawasan Teluk Tiram, Kota Banjarmasin, ambruk. Kondisi ini membuat belasan kepala keluarga terpaksa menaiki perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Titian kayu yang menjadi akses warga di Gang Odi RT 30 Kelurahan Teluk Tiram, Kota Banjarmasin, ambruk diduga lapuk termakan usia. Puing titian sepanjang hampir 10 meter ini roboh dan tenggelam ke dasar sungai. Menurut warga setempat, ambruknya titian dari papan kayu ini sudah terjadi beberapa hari lalu. Titian sendiri sempat miring dan bergoyang sebelum akhirnya roboh yang disertai bunyi gemuruh yang cukup kencang. Selain karena lapuk, warga menduga gelombang sungai yang ditimbulkan oleh transportasi air setiap harinya hilir mudik di Sungai Martapura juga menjadi penyebab titian ambruk. Naranya binatang dulin tuh kapang loh. Hari Minggu tanggal 2 kemarin tuh langsung ambruk adanya. Jembatan itu langsung pagat. Mau bujurnya waktu yang lewat bang, kebiasaan tuh ada harus yang jalan batis nih. Jadi berdampak ke rumah Bapak? Ya pasti bang. Karena ada kan kada jauh palingnya, hitungan setengah meteran dari rumah dapur kami itu. Ambruknya titian ini mengakibatkan akses warga setempat terhambat. Dibanding harus memutar jalur dengan jarak yang cukup jauh, belasan kepala keluarga terpaksa menyeberang menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Udah lebihnya aja. Jadi ibu akan milih di sini. Kawa seberangkan jalan sebenarnya alurnya harus jopang, gawen jalan melunta. Dan karena ibu kasihan, bawa seberangkannya. Ini ibu ini masuk ngeluh juga nah. Soalnya entah seberangkan aja nya, seberangkan siapa membalik sudah suka relasi din aja membalik, ada yang kada terima juga, kesian sidin ngeliling jauh. Ambruk
Ambruknya titian kayu ini juga mengakibatkan beberapa rumah yang berada tepat di sampingnya terdampak rusak ringan. Pemilik rumah terpaksa membongkar bagian rumah yang terdampak untuk diperbaiki secara mandiri. Di sisi lain, warga setempat mengharapkan perbaikan segera dilakukan instansi terkait agar titian kayu dapat kembali dilintasi seperti semula. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Masih dari Kalimantan Selatan, saudara, tanaman padi petani tahun ini dipastikan lebih baik dibandingkan tahun lalu yang gagal panen akibat hama tungro. Tahun ini padi tumbuh dengan baik meski masih ada hama burung dan tikus yang mulai memakan padi petani. Petani di Desa Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan tahun ini bisa bernafas lega. Pasalnya, tanaman padi lebih baik dan tumbuh subur dibanding tahun sebelumnya yang sempat terserang hama tungro dan mengakibatkan gagal panen. Salah seorang petani Desa Tambak Sirang Laut, Rusdiansyah, mengaku ada beberapa yang masih terserang tungro, namun jumlahnya lebih sedikit dan justru yang menjadi ancaman tahun ini adalah tikus dan burung yang mulai memakan padi petani. Itu anak aninya bibit yang aneh itu ada Kekurangan bibit. Kurang bibit. Kan semalam tuh waktu anak tuh tikus banyak kan sama tikus. Mau tanam. Nah, jadi kan hampir dimakaninya untuk buat tanam Padi siam nih Pak lah. Siam nih kata kawan. Diperkirakan dalam 2 bulan tanaman padi ini sudah berbuah. Saat ini petani terus melakukan pemeliharaan dan pemupukan agar tanaman padi bisa berbuah dengan baik. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Beralih ke Kalimantan Barat, saudara, cuaca ekstrim tempat wisata pantai di Singkawang harus prioritaskan keamanan bagi pengunjung. Pemerintah harus tegas mewajibkan pengelola tempat wisata memiliki petugas keamanan pantai. Menyikapi cuaca ekstrim yang saat ini melanda wilayah pantai utara, sejumlah tempat wisata di kota Singkawang, Kalimantan Barat diminta berbenah menyiapkan keamanan pantai bagi pengunjung agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Masyarakat Singkawang menilai cuaca yang tidak menentu saat ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik pengelola tempat wisata, instansi terkait, aparat kepolisian, BPBD dan Basarnas agar menyiagakan diri menyikapi dampak cuaca ekstrim. Pemerintah diminta tegas terhadap tempat wisata yang mengenyampingkan pengawasan terhadap pengunjung, jangan sampai ditemukan adanya korban jiwa saat pengunjung bermain di pantai bersama keluarga. Hal ini sebagai efek jera bagi pengelola tempat wisata demi kenyamanan dan keamanan pengunjung yang menjadi prioritas. Tentunya sebagai warga Singkawang, kita memang tetap welcome terhadap tamu-tamu yang datang ke Singkawang dan tetap menjaga tingkat keamanan. Memang pada dasarnya di setiap objek-objek wisata kita memang ada yang menjaga, ya, baik dari pihak keamanan, kepolisian, dinas instansi. Hujan di Singkawang menyebabkan beberapa kawasan terlihat tergenang. Masyarakat yang hendak berlibur pada akhir pekan agar memperhatikan cuaca, dan jika cuaca kurang mendukung, maka diminta untuk tidak mengunjungi kawasan pantai demi keselamatan bersama. Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Perpani Kalimantan Barat memberangkatkan secara mandiri sejumlah atlet untuk mengikuti ajang olahraga nasional. Hal ini dilakukan akibat minimnya anggaran dari KONI Kalbar. Sekretaris Umum Perpani Kalbar, Darni, mengatakan keputusan memberangkatkan atlet secara mandiri diambil setelah diadakannya rapat pengurus. Hal ini dikarenakan karena tahun ini sudah tidak lagi disupport KONI maupun pemerintah akibat keterbatasan anggaran KONI pada tahun ini. Darni menjelaskan ada 11 atlet usia 15 hingga 18 tahun yang akan bertanding di Kejurnas Junior pada 17 Juli ke Sentul, Jawa Barat. Seluruh atlet junior itu menanggung mandiri tiket pulang pergi, sedangkan pengurus hanya dapat membantu biaya penginapan dan biaya lainnya selama masa pertandingan. Berikutnya pada ajang Popnas di Palembang yang rencananya akan digelar akhir Agustus 2023, pengurus akan menanggung penuh keberangkatan beberapa atlet yang bertanding. Begitu pula dengan ajang Prapon di bulan November yang digelar di Jakarta, rencananya akan menurunkan 18 atlet hasil seleksi untuk memperebutkan tiket PON Aceh tahun 2024. Keberangkatan Prapon juga akan melihat dari dana yang ada karena seluruh dana dibebankan kepada pengurus dan masing-masing atlet. Kalau untuk biaya kita mandiri, benar-benar mandiri karena udah dari sekarang kita nggak ada disupport oleh KONI ataupun pemerintah.
karena anggaran terbatas juga dari KONI-nya, makanya kita juga udah dirapatkan kita secara mandiri. Kita rapatkan nanti di pengurusan seperti apa, kita tergantung dana yang ada juga dari pengurus nanti, karena ini kan beban dengan biaya pengurus dan biaya mandiri masing-masing atlet kan gitu. Dalam pelaksanaan prapon nantinya pihak Perpani Kalbar menargetkan memperoleh seluruh tiket dari tiap kategori untuk mengikuti PON Aceh 2024 pada cabur panahan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Saudara, informasi perakiraan cuaca akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami segera kembali. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebagai acuan Anda dalam beraktivitas, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok Minggu 9 Juli 2023. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Dan bagiannya baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai Polres Nunukan ungkap motif penganiayaan WBP. ...298 jemaah haji kloter pertama embarkasi Haji Balikpapan tiba di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan pada Sabtu dini hari tadi. Pada kloter pertama ini, 1 orang jemaah haji wafat di Tanah Suci Mekah, sementara sejumlah jemaah haji lainnya mendapat perawatan medis karena faktor usia dan kelelahan. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara akan menyusun tata ruang seiring rencana pembangunan Bandara VVIP di IKN Nusantara. Pembangunan bandara ini untuk menunjang akses transportasi di kawasan IKN. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhir kata, saya Roman Hidayat. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.